Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut terkoreksi sebesar 1,42%. Dengan total market cap mencapai di 958 miliar US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin, dia terkoreksi sebesar 1,56% dalam 24 jam terakhir, di angka 20.000 tipis, ya nyaris tembus 19.000 sekarang. Lalu untuk Ethereum, dia terkoreksi sebesar 1,22% di angka 1.350-an. Untuk BNB, dia terkoreksi sebesar 3,78%. Ini cukup besar karena kita bisa lihat ada news baru, BSC baru saja di hold blockchain-nya setelah potential exploit yang mendrain estimated 100 juta US dollars. Jadi attackernya ini memove sekitar 100 sampai 110 juta US dollars dari Binance ya. Jadi lebih tepatnya BSC lah, bukan si Binance tapi BSC. Nah, setelah itu kita bisa lihat ini sudah dikonfirmasi oleh CZ sendiri, di mana exploitnya ini menurut dia datang dari cross-chain bridge. Ya, jadi untuk sekarang para validator sedang mensuspend BSC dan isunya untuk sekarang bisa di-contain. Dan sekali lagi penekanan dari CZ adalah your funds are safe. Nah, tetapi tentunya ini membuat market sedikit bergejolak, bahkan week-nya cukup dalam kalau nanti kita lihat secara TA-nya. Ya. Dan kita lanjut XRP, dia terkoreksi sebesar 1,57%. Untuk Cardano terkoreksi sebesar 1,4%, Solana nyaris 2%, dan Dogecoin sebesar 2,38%. Ya, jadi overall cenderung hari ini semua terkoreksi. Dan untuk economic calendar, hari ini cukup penting. Ya, ada beberapa data dari Amrik yang harus kita perhatikan. Dan kurang lebih semua terjadi di jam yang sama, yaitu setengah 8 malam atau 19.30 waktu Indonesia Barat tentunya ya. Kalau kita lihat di sini akan ada pertama itu NFP atau non-farm payroll. Nah, non-farm payroll ini harapan kita tentunya adalah seperti biasa lebih rendah daripada ekspektasi ya. Jadi kalau lebih rendah daripada 250K, nah itu bisa menjadi salah satu boost untuk kripto alias ya berita buruk untuk USD. Ya lagi-lagi kita inginkan USD supaya turun secara secara demand ya. Jadi kita inginkan adalah NFP yang rendah daripada forecast ya. Lalu selanjutnya ada juga di sini unemployment rate. Nah, unemployment rate kita justru berharap dia naik ya. Karena kita tahu salah satu mandat dari the Fed adalah mempertahankan unemployment rate yang rendah ya. Nah, apabila unemployment rate mulai tinggi, ya itu ada menjadi satu insentif supaya mungkin the Fed jangan terlalu ngegas untuk peningkatan interest rate. Ya. Tapi kalau untuk jangka panjangnya, ini sedikit dilema juga. Karena the Fed nggak boleh sampai kesannya jadi unemployment naik, inflasi tetap tinggi. Nah, itu masuk ke stagflasi. Dan stagflasi is even worse than inflasi. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan ternyata yang satunya lagi salah ini untuk Kanada. Ya, berarti hari ini data pentingnya dua untuk Amerika ya, NFP dan juga unemployment rate. Sekali lagi, untuk unemployment rate harapan kita adalah lebih tinggi daripada 3,7%. Dan untuk NFP-nya harapan kita lebih rendah daripada 250.000 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan selanjutnya kita bisa lihat juga ada news dari Eropa, di mana sekarang Eropa mungkin masuknya nge-ban untuk semua transaksi atau payments dari Russia ke Eropa. Ya, jujur ini sedikit membingungkan. Kalau dari antara exchanger ngerti lah gua, ya misalkan exchanger dari Rusia. Tapi kalau ada orang ngirim langsung dari decentralized wallet ya, atau misalnya non-custodial wallets, andaikan di orang Rusia dia kirim ke orang Eropa, nggak ada yang bisa menghentikan. Jadi, I don't know, ini gimana Eropa mau uh, memperketat sanksi dia gitu kesannya. Kalau kalau antara exchanger oke, gue ngerti, kebayang. Tapi kalau antara non custodial wallets, misalkan Trust Wallet A orang Rusia dengan Trust Wallet B orang misalnya Inggris, well, gue nggak tahu gimana cara mereka menghentikannya ya, karena lagi-lagi ya itu non custodial wallets itu decentralized, orang nggak bisa dihentikan transaksinya. Jadi I don't know ya. Nah, di waktu bersamaan ini juga bisa memperpanas juga kondisi di Eropa. Jadi, aduh, jujurnya gue berharap sih secepat mungkin damai aja. Karena ya lu lihat sendiri lah sekarang ekonomi jadi semakin kacau di sana. Dan menurut gue ya, secara pada faktanya mau suka nggak suka, Rusia yang megang kartu
truf-nya ya, kartu trufnya atau trumpnya. Karena mereka yang memiliki energi terbesar di Eropa dan sayangnya Eropa perlu energi itu. Sebentar lagi mau winter ya, sebentar lagi mau musim dingin, otomatis mereka sangat butuh energi. Kalau nggak mereka bisa mati kedinginan. Ya, jadi lagi-lagi menurut gua udahlah ya, damai aja, jangan bikin market tambah pusing ya. Oke, nah sekarang kita akan geser ke chartingnya dan Bitcoin sekarang sudah mulai sedikit di bawah dari 20.000. Nah, kalau kita lihat ini adalah salah satu hal kenapa gue bilang kemarin gue rada reluctant sedikit untuk buka di MA50. Secara SOP benar ya. Kita bisa lihat pada tanggal 4 pada tanggal 4 Oktober dia reclaim, tanggal 5 Oktober dia retest 1, kemarin dia retest kedua, tapi gue bilang ini Bollinger-nya deket banget. Jadi ada probability seperti ini dan ternyata beneran terjadi. Nah, buat lo yang sudah buka posisi long di BTC kemarin di MA50, mungkin sekarang lo bisa pertimbangkan untuk cut loss. Ya, jadi lagi-lagi untuk futures trading lo harus siap dengan namanya cut loss. Kalau nggak siap ya udah stick with DCA di spot ya. Dan ya otomatis di waktu bersamaan PR-nya gagal ya, gagal untuk mempertahankan MA50. Tapi ya nggak apa-apa lah jujurnya ya. Lumayan expected karena sekali lagi seperti yang gue bilang Bollinger Band-nya nggak mendukung ya. Oke, nah sekarang yang menjadi PR selanjutnya adalah apa? PR selanjutnya yang mungkin arguably lebih penting adalah yang long term. Nah yang long term ini adalah harapannya Bitcoin bisa weekly close di atas dari 19.200. Untuk sekarang masih lumayan jauh sih ya. Tetapi masalahnya masih ada sekitar 3 hari ke depan. So, harapannya dalam tepatnya 2 hari lebih 21 jam ke depan, Bitcoin akan bisa close weekly di atas dari 19.200. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makro dari BTC. Nah, sekarang kita akan lihat apa nih yang membuat cryptocurrency market cenderung drop pada hari ini ya. Nah, kalau kita lihat ternyata DXY mulai menemukan momentum lagi ya. Padahal kemarin kalau kita lihat dia open daily-nya di bawah dari MA20. Tetapi kemarin dia mulai mendapatkan lagi bensin sepertinya dan menembus daerah 112. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah dia akan menjadikan 112 ini sebagai support atau tidak. Nah, kalau dia jadi support, ada probability dia bisa lanjut membuat higher high. And that's bad untuk cryptocurrency. Ya, seperti yang gue bilang, USD ini memiliki satu korelasi yang negatif dengan risk on asset. Jadi, ya kalau dia naik, ya that's bad. Nah, harapan gue adalah apa? Harapan gue ini akan menjadi suatu double top. Ya. Dan drop lagi ke bawah. Ya, jadi lagi-lagi harapan kita adalah ini menjadi double top dan ke-reject oleh daerah 114 di sini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Untuk Nasdaq, S&P dan Dow Jones mereka mulai terkoreksi tapi jujurnya not bad kalau segini ya. Bisa dibilang ya hanya ke-reject oleh MA20. Oke, nah selanjutnya kita akan ke buy limit, tapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue ingin ingatkan dulu bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Dan tujuannya ini bukan sebagai bagi-bagi sinyal, tapi untuk edukasi. Dan gimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like, bisa subscribe our video, bisa subscribe ke TCI dan juga bisa share our video. Dan yang terakhir bisa juga menggunakan link refraktor di bawah. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Fairdesk, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency secara spot maupun secara futures, ya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, salah satu keuntungan menggunakan Fairdesk adalah di futures tradingnya, di mana mereka menawarkan leverage yang lebih besar daripada rata-rata, ya. Kita bisa lihat di sini, dia menawarkan 125x. Jadi buat lo yang merasa bahwa aduh 100x itu masih kekecilan, gue ngerasa perlu lebih lagi. Ya lo bisa pertimbangkan untuk menggunakan Fairdesk karena dia lebih tinggi 25x dibandingkan rata-rata exchanger lain ya. Tapi sekali lagi gue ingatkan, jangan terlalu ekstrim juga ya, pastikan jaga risiko. Nah, selain dari itu juga yang gue suka dari Fairdesk adalah dia ini memiliki volume yang besar ya, mencapai 100 juta USD volumenya per hari. Dan selain dari itu juga yang gak kalah penting adalah execution time dia di bawah dari 1 milisecond. Lu pasti pernah lah nyobain ada exchanger beberapa yang kayaknya lemot banget eksekusinya dan kesel. Ujung-ujungnya malah kehilangan momentum. Nah, di sini tidak akan terjadi ya. Selain dari itu juga kita bisa lihat bahwa di sini dia memiliki 10 integrated liquidity providers. Ini juga tentunya membantu Fairdesk menjadi satu exchanger yang lebih liquid lagi ya.
Dan selain dari itu juga kita bisa lihat bahwa Fairdesk juga memanjakan para usernya ya. Dimana yang pertama ada welcome bonus, lo bisa mendapatkan 2 USD hanya dengan KYC saja. Ya, jadi very simple. Dan setelah dari situ juga kita bisa mendapatkan deposit bonus up to $600 ya, mencapai 600 USD. Hanya dengan make first deposit lebih dari 100 USD dengan cryptocurrency apapun saja, dan lu bisa mendapatkan 4% dari transfer amount sampai up to 600 USD. Dan selain di situ juga ada trading bonus, di mana kita bisa mendapatkan 15 USD bonus apabila mencapai volume tertentu ya. Nah, selain dari itu juga kita bisa lihat bahwa Fairdesk ini ternyata memiliki dua licenses ya. Yang pertama dari US ya, dan yang kedua dari Canada. Jadi buat lo yang bertanya-tanya nih, ini secara legalitasnya seperti apa? Nah, lo bisa lihat di sini ya. Yang satu di US, satu dari Kanada. Nah, seperti yang gue bilang juga ya, tadi itu kan kita ada trading bonus nih. Nah, trading bonus ini datang dari berbagai macam welcome bonus yang gue tadi bahas ya. Nah, jadi seperti yang lo lihat di sini, gue memang user juga dan sekarang udah ada margin balance sebesar 60 USD. Nah, jadi tentunya ini kalian bisa pakai ya. Nah, selain dari itu juga kita untuk WD-nya otomatis sangat mudah ya, sama seperti exchanger in general ya, tinggal kalian masuk ke wallet, lalu klik withdraw. Setelah kalian klik withdraw, tinggal pilih aset apa yang mau kalian withdraw. Ya udah gitu, tinggal pilih networknya apa, withdrawal amounts, dan seterusnya. Nah, selain dari itu juga yang gue suka adalah secara fee, ya dia cenderung lebih murah dibandingkan beberapa exchanger lain. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Fairdesk, dan jangan lupa untuk mulai trade di Fairdesk. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Dan seperti yang kita bisa lihat, sayangnya dia jebol MA50. Dan sesuai dengan pembahasan kita pada tanggal 5 Oktober lalu, gue bilang, ini sebenarnya kalau sampai tanggal 6 ya, di hari tes lagi, kita secara SOP bisa buka posisi. Tetapi posisi longnya sedikit berbahaya, gue bilang, karena Bollinger Band-nya terlalu dekat. Nah, gue sarankan kalau mau buka posisi long di sini mungkin TP-nya di Bollinger. Tapi kalau kita lihat dari 4 hourly-nya, sepertinya waktu dia drop nggak sempat naik lagi ke Bollinger Band. Jadi sayang sekali, buat kemarin buka posisi long di 50 kayaknya nggak kena TP ya. Nah, jadi untuk sekarang buat lo yang pegang posisi long mungkin bisa pertimbangkan untuk cut loss. Tapi lagi-lagi tergantung SOP lo ya. Kalau SOP lo adalah persentase dari margin, ya udah terserah, itu juga gue balikin ke lo ya. Nah, sekarang setup yang lain yang mulai terbentuk apa? Nah, kalau kita lihat di sini, MA50 sepertinya mulai bereaksi ya. Lagi-lagi belum konfirmasi, tapi mulai bereaksi sebagai suatu resisten. Nah, kita lihat nih, apakah besok jam 7 pagi alias daily close ya, itu di atas atau di bawah dari MA50. Kalau dia di bawah dari MA50, nah ada satu setup posisi short yang mulai terbentuk ya. Jadi lagi-lagi, kalau besok daily close di bawah dari MA50, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short besok ya. Lagi-lagi buka posisi shortnya itu di MA50 sebagai triggernya ya. Nah, tentunya di sini trigger untuk buka short di sini target TP-nya antara di MA20 atau di 19.200. Tinggal lu pilih mana yang lebih cocok. Tentunya MA20 lebih konservatif ya. Untuk posisi long sama ya, logikanya sama. Kita bisa buka posisi long dengan antara di MA20 atau di 19.200-an. Ya, tinggal kita lihat mantulnya di mana. Yang penting terjadi rejection dan rejection kedua atau pantulan kedua, di mana ini bisa menjadi konfirmasi dihitungnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long dan short untuk Bitcoin. Untuk posisi spotnya sama dengan posisi long antara di 20 atau di 19.200. Perbedaannya untuk posisi futures kita hold dengan jangka pendek ya. Ya paling selama-lamanya kalau bisa seminggu lah ya, seminggu udah ditutup. Kalau untuk spot kita justru jangka panjang tuh bisa bulanan bahkan sampai tahunan ya. Jadi lagi-lagi itu lebih averaging jangka panjang, dan gue nggak menyarankan untuk all in. Jadi lebih baik sedikit-sedikit ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BTC. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat kemarin dia membuat suatu pola doji. Artinya terjadi kebingungan di markets. Nah, tetapi walaupun terjadi kebingungan di market, di sini sudah terjadi retest pertama ya. Nah, jadi andaikan lu mau buka posisi short, atau tepatnya gini, bukan buka posisi short di sini ya, tapi pending order posisi short di 1376, itu sebenarnya oke secara SOP ya. Jadi sekali lagi, buat lu yang tertarik untuk buka posisi short di sini bisa ya, karena kalau sampai terjadi retest, monggo
ini akan jadi untuk posisi short. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya ada dua. Yang pertama untuk yang lebih konservatif yaitu di MA20 yang sekarang ada di 1327. Nah, untuk TP yang lebih agresif, lo bisa pertimbangkan di 1242. Ya. Jadi itu untuk TP posisi short. Nah, untuk posisi longnya seperti apa? Lo bisa pertimbangkan, tinggal dibalik saja. Andaikan terjadi retest 1, retest 2 di sini, bisa pertimbangkan juga untuk buka posisi long di 1242. Ya, untuk posisi spot sama persis juga dengan posisi long. Ya, lo bisa pertimbangkan untuk akumulasi jangka panjang di 1242. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum dan secara struktur lagi-lagi masih stuck di antara 1376 dengan 1242. Oke, dan selanjutnya kita geser ke BNB. Dan seperti kita bisa lihat kemarin cukup drastis dan cukup volatile. Ya, posisi tertingginya di 298, posisi terendahnya di 278. Ya, cukup. Ya, lumayan bergeraknya cepat ya. Dan tentunya ini dikarenakan karena inilah kasarnya seperti BSC ini kena hack. Walaupun lebih tepatnya ya secara teknisnya adalah exploit di cross chain bridge. Tapi intinya apa? Ini membuat suatu naratif ya, naratif di mana BTC sampai akhirnya drop dengan signifikan. Nah, jadi kita bisa lihat sampai wick terendahnya di 278,7. Nah, berita bagusnya adalah buat kalian yang sudah ngikutin SOP untuk buka posisi short di 296. Sesuai dengan pembahasan kita dari tanggal 4 Oktober kemarin, kita menunggu retest kedua. Nah, jadi retest pertama di tanggal 4 Oktober, tanggal 5 sayangnya nggak kena retest. Nyaris tapi nggak kena. Nah, lalu pada tanggal 6 terjadi retest kedua alias konfirmasi. Nah, karena terjadi berita ini, akhirnya drop dengan cepat sehingga kena target TP. Jadi hanya dalam 24 jam saja, bahkan kurang dari 24 jam, kita buka posisi short, langsung kena TP di sini dan profit sekitar 4,81%. Dan congratulations bagi lu yang kemarin ngikutin DCWT. Harusnya sih sudah kebuka posisi short ya. Jadi kalau kemarin buka BTC, cut loss dikit, ketutup dengan posisi BNB ya. Nah, untuk sekarang kita bisa lihat BNB mulai terbentuk struktur atau bukan struktur lebih tepatnya setup untuk posisi long. Dimana kemarin kita bisa lihat wick yang cukup panjang ini menjadikan retest pertama di 282,7. Nah, jadi andaikan pada hari ini terjadi lagi retest, ini merupakan konfirmasi. Jadi buat lo yang tertarik untuk buka posisi long, monggo bisa pending order di 282,7. Target TP-nya tentunya jelas di 296,8 ya. Jadi itu untuk posisi longnya. Untuk spot lo juga bisa pertimbangkan di 282,7 sama dengan posisi long kita. Perbedaannya di hold lebih jangka panjang. Oke, dan seperti yang kita bisa lihat untuk Matic sudah terjadi retest kedua kemarin. Ya, berarti untuk posisi long harusnya sudah terbuka kalau ngikutin SOP. Nah, perbedaannya kalau untuk Matic nggak jebol. Kalau BTC jebol, Matic nggak jebol. Good news ya. Dan sekarang sedang dalam keadaan profitable sebesar berapa persen? Not bad, 1,13%. Nah, untuk sekarang kalau mau lebih aman ya, gue sarankan untuk TP saja di Bollinger Band di 85 sen. Bang, tapi ada kemungkinan nggak tembus? Ada kemungkinan bisa tembus. Tetapi ada kemungkinan juga seperti BTC. Lu lihat nih, kemarin hanya kena wick di Bollinger Band atau lebih tepatnya upper band dan drop ke bawah. Jadi lagi-lagi dalam kondisi seperti sekarang ya, apalagi Bollinger Band-nya masih sangat dekat, gue pribadi lebih menyarankan udahlah jangan terlalu serakah, TP dulu aja di Bollinger Band sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic ya, untuk secara posisi longnya. Untuk posisi shortnya sebenarnya ada dua skenario. Skenario yang lebih cenderung memungkinkan karena Bollinger Band ya, itu adalah posisi short di sini ya. Andaikan nih dia udah nge-wick ke atas, ya ini tentunya adalah the ideal situation ya. Kena TP di sini, terus dia turun, daily close di bawah dari 83 sen ya. Retest 1, retest 2, nah bisa buka posisi short. Tapi bisa dibilang posisi shortnya pun ini tipis-tipis dengan target TP ya, karena MA50 juga cukup dekat. Jadi buat lo yang pengen buka posisi short di 83 sen, TP-nya di MA50 atau kalau agresifnya bisa pertimbangkan di 77 sen di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic, quite simple. Untuk spotnya lo bisa pertimbangkan antara di MA50 atau di 77 sen. Tapi lagi-lagi untuk jangka panjang. Oke, dan sekarang kita ke Cardano. Nah, untuk Cardano ini situasinya sedikit membingungkan ya.
Dimana kita bisa lihat di sini kemarin itu close daily-nya terlalu tipis ya, terlalu tipis dengan 43 sen. Jadi kalau tipis seperti ini gue pribadi belum pertimbangkan untuk cut loss ya. Jadi buat lo yang sudah buka posisi long di 43 sen karena sesuai SOP ya. Reclaim pada tanggal 4 Oktober, retest 1, retest 2. Jadi buat lo yang buka posisi long nggak salah ya. Nah, tetapi karena close-nya tipis banget dengan 43 sen, jadi lebih baik kita tunggu hari ini. Apakah daily close dari Cardano akan di atas atau di bawah dari 43 sen? Kalau di bawah dari 43 sen, ya sudah, ya berarti bisa kita pertimbangkan untuk cut loss besok, ya. Tetapi apabila Cardano bisa reclaim lagi, ya sudah, kita hold saja posisi long kita TP antara di MA20 atau di 44 sen, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Apabila nanti terjadi rejection antara di 20 atau di 44 sen, kita lihat apakah terjadi konfirmasi atau tidak. Kalau terjadi konfirmasi antara di 44 sen atau di MA20, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short. Tentunya target TP-nya di 43 sen. Jadi lagi-lagi TA-nya gue nggak mau ribet ya, karena hidup udah ribet. Ditambah lagi trading ribet, makin jelimet ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano secara struktur. Not the best ya, kita bisa lihat dengan jelas dalam terutama sejak September lalu ya. Pertengahan September lah, dia mulai membuat lower low, lower high, lower low, lower high, dan seterusnya. Jadi ya lagi-lagi not looking good. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.